Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala sesuatu. Bangsa yang dipilih akan selalu dijagai seperti menjaga biji matanya sendiri. Kita percaya bahwa pagi hari ini akan ada hadirat Tuhan yang besar dan luar biasa. Karena kita percaya bahwa kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menikmati Tuhan di atas segala sesuatu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Kita pandang keagungan dan kebesarannya. Mari kita akan katakan, kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. mari katakan sama-sama. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan lut, berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik
bersama-sama. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan lur, berkorban bagimu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Kami mengangkat pujian dan penyembahan kami kepada hadirat-Mu yang kudus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan sama-sama. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Katakan sama-sama. Engkau Tuhan Ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan lur, berkorban bagimu. maka jiwaku Memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, Agunglah karya-Mu, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, Agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. maka Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Katakan dengan hatimu. sempurna kuasa-Mu, Agunglah karya-Mu. maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. kekal sempurna kuasa-Mu, Agunglah karya-Mu.
bersama-sama. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Betapa mulianya namamu Tuhan, betapa mulianya Engkau Yesus. Hanya namamu yang ditinggikan atas segala bangsa. Penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Raja, Yesus Raja. Bertatalah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Selama-lamanya Engkau ada di dalam kami. Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Betapa Engkau Allah yang luar biasa. Kebesaran kami Tuhan, namamu sungguh besar bagi kekuatan kami, bagi hidup kami. Engkaulah yang besar, kota benteng kami, kubu pertahanan kami. Namamu sempurna, namamu mulia, ada bagi kami, memberi kekuatan kami Tuhan, keselamatan kami, keselamatan jiwa kami. Haleluya, Engkau melawat kami Tuhan. Engkau memulihkan kami Yesus. Engkau gairah kami. Kami mau Engkau ada di sini Tuhan. Kekuatan kami hanya namamu. Allah yang besar, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, memenuhi kami di pagi hari ini Tuhan. Kaulah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang kekal, kekuatan kami Tuhan. Kirama sakarana mase, kirara masana ramaso. Haleluya, lawat kami Tuhan, sempurnakan kami. Biarlah Engkau ada memberkati kami Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Kau Tuhan ada bagiku. Mari kita sembah Dia. Ini saat yang paling bagus untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan akan melawat kita. Tuhan akan membawa kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau mengatasi langit bumi, mengatasi segalanya. Yesus Tuhan. Kirama sakara nama sandara masih. Haleluya. Nikmati hadirat Dia, nikmati hadirat-Nya. Kekuatan kita hanya ada dalam hadirat-Nya saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Sakara nama sandara, kireta sakara nama sekara nama so, karata nama sakara. Nikmati, nikmati. Tuhan akan puaskan hasrat kita. Raca parasa marama sokoro nama sakara di sekarati. Takakara makara wasokoro nama sakara. Kireta para masukuro nama sakara titara masuk. Dikira nama mara masukuro nama sakara. Haleluya. Raja kemuliaan telah datang. Haleluya. Haleluya. Betapa besarnya nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu sungguh sempurna. Haleluya. 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 Kami dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan. Kami dipulihkan, kami diberkati. Karena nama-Mu. Karena hadirat-Mu yang besar dan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh menyatukan roh, hati, jiwa kami Tuhan. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Untuk menyembah bersama-sama di tempat ini. Dan kami percaya kuasa-Mu sungguh luar biasa atas kami. Tidak ada kuasa apapun yang mencoba mengintimidasi kami. Karena kekuatan-Mu lebih besar daripada segala sesuatu. Dan pada saat ini kami memberi hati, pikiran kami untuk datang kepada Engkau untuk mengagungkan nama Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Bertahtalah Tuhan di tempat ini. Kami hanya fasilitator saja. Kami mau mengagungkan nama Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah
Engkau sajalah yang layak terima semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita, amin. Kita percaya pagi hari ini, pagi yang dijadikan oleh Tuhan. Haleluya. Karena Dia Raja, Dia layak menerima pujian dan kemuliaan. Haleluya. Lagu ini sungguh luar biasa. Bersorak-sorai. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia hidupku. Yang percaya, seluruh semesta sujud semuanya katakan sama-sama. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Asyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Katakan sama-sama. Yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Kebuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahtalah haleluya. Allah yang luar biasa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud Mari katakan sama-sama. Agunglah kebangkitannya, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Asyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahtalah Tuhan Rajaku. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Asyurlah perbuatanmu,
Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau tunggu. Haleluya, Dia Raja atas kehidupan kita. Maskurkan perbuatannya. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur karena kita punya Yesus yang ajaib. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya nama-Mu satu kekuatan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk Dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. jadikan Jadikanku
bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu. Persilakan hambanya untuk sampaikan firman Tuhan. Aku kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku Ada di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Sekali lagi, mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiran kami Tuhan dan setiap kehendak kami serahkan, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu Tuhan, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami belajar melalui setiap pujian yang kami tinggikan, yang kami naikkan, biar kami selalu bersuka cita, kami selalu bersyukur, setiap pikiran dan kehendak kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami kepadamu, Engkau yang mengatur, Engkau yang memimpin kami, dan Engkau yang memelihara kami. Kami mau belajar sama-sama pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini, kita akan terlebih dahulu menyaksikan video persembahan dari tim Tamborin. Adalah sebuah anugerah ketika bisa melayani di hal yang kita suka. Namun, karena kita menghadapi situasi yang sekarang, oleh kebaikan Tuhan kita jadi sadar bahwa melayani bisa dengan cara apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Terima kasih karena Tuhan sudah selalu setia, dan kami akan selalu bersuka cita karenanya. Dalam kudus hadirat-Mu.
Terima kasih untuk tim tamburin yang sudah memberkati kita semua, mengingatkan kita bahwa melayani dapat dilakukan dengan cara apa saja, di mana saja dan kapan saja. Dengan kata lain, dalam keadaan atau situasi apapun, mendukung atau tidak mendukung situasinya, kita harus tetap setia untuk melayani Tuhan. Dan karakter itulah yang Tuhan kehendaki, karakter itulah yang Tuhan cari, yaitu setia. Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita adalah hidup yang setia. Setia dalam keadaan baik dan juga setia ketika dalam keadaan yang tidak baik. Karena dalam keadaan yang baik sekalipun, keadaan yang diberkati, keadaan yang melimpah, kita bisa saja tidak setia. Contohnya ada di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 6-13, yaitu bangsa Israel. Jadi dalam Hakim-Hakim ini menceritakan bangsa Israel sudah di tanah perjanjian, sudah di tanah Kanaan. Mereka sudah hidup penuh dengan kelimpahan, karena mereka sudah mendapatkan milik pusaka daripada Tuhan. Jadi milik pusakanya sudah dibagi-bagi, mereka diberkati, tidak usah lagi berkeliling di padang gurun. Mereka sudah menemukan atau diberikan tanah perjanjian. Tetapi Yosua pun sudah berpesan. Jadi Yosua itu sebelum meninggal sudah berpesan kepada mereka. Dan pesannya apa? Kita akan baca terlebih dahulu sebelum ke Hakim-Hakim 2. Kita baca dulu Yosua 23 ayat 1-13. Yosua 23 ayat 1-13. Yosua 23 ayat 1-13 dikatakan di sana, pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ayat 4, ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat yang ke-7, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengkawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi Yosua sudah berpesan kepada mereka
supaya mereka hidup setia, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Yosua berpesan supaya mereka berpegang teguh pada perintah Tuhan, tidak menyembah Allah lain, tidak bergaul, bahkan sampai menyembah Allah lain. Ayat 6 dan 7 dikatakan tadi, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Jadi ini yang dipesankan Yosua kepada bangsa Israel yang sudah tinggal di Kanaan, yang sudah menerima tanah perjanjian. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel setelah Yosua meninggal? Baru kita baca Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 13. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 13. Judulnya orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Ayat 6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Jadi mereka sudah punya milik pusaka. Ayat 7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Dan kita mengerti, kita melihat bagaimana keadaan yang nyaman, keadaan yang diberkati, keadaan yang melimpah tidak menjamin bangsa Israel itu setia. Mungkin kalau kita bahas, wah bangsa Israel itu bersungut-sungut ketika di padang gurun. Ini sudah diberikan tanah perjanjian, sudah diberkati, sudah masuk dalam kelimpahan, kemuliaan yang luar biasa. Dan sudah dipesankan, kamu jangan menyimpang ke kanan ke kiri, kamu harus setia, kamu harus berpegang teguh pada firman-Nya. Jangan menyembah Allah lain. Tapi ketika mereka lupa segalanya, karena keadaan yang mungkin enak, diberkati, melimpah, mereka pun tidak setia. Dikatakan di Hakim-Hakim 2 tadi, ayat 11 sampai 13, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. 13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Jadi setiap pesan Yosua itu diabaikan oleh bangsa Israel. Mereka tidak setia, mereka menyimpang ke kanan ke kiri, mereka menyembah Allah lain. Untuk itu, kita harus selalu menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Ayatnya pun ada, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan.
Karena dalam keadaan yang nyaman sekalipun, yang baik, diberkati, ada ujian kesetiaan. Bahkan ketika Yesus dalam pencobaan di padang gurun, iblis itu nawarinya bukan sekedar roti, bukan sekedar mungkin mobil rumah, tetapi iblis menawarinya adalah kerajaan dunia dan kemegahannya. Semuanya itu akan diberikan jikalau Yesus mau sujud menyembah kepada iblis. Kamu mau tak berkati, sujud kepadaku. Jadi tawarannya itu adalah kemegahan dunia, semuanya akan diberikan kepada yang mau sujud kepada iblis. Tawarannya adalah hidup yang diberkati. Makanya kita harus benar-benar seperti pesannya Yosua. Yosua 23 tadi ayat yang ke-6. Kuatkanlah benar-benar hatimu. Mungkin Yosua sudah tahu betul apa yang harus dihadapi oleh bangsa Israel dan kita semua. Kuatkanlah benar-benar. Bukan cuma kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah benar-benar hatimu. Supaya kita memelihara kesetiaan kita. Supaya kita memelihara iman kita. Karena dalam keadaan yang baik, kita bisa tidak setia, apalagi dalam keadaan yang tidak baik. Dalam keadaan yang tidak mendukung. Dalam keadaan yang mungkin kita tidak diberkati, kita tidak dilimpahi, kita merasa mungkin kita sendiri, dalam keadaan yang mungkin sekarang ini kita rasakan, itu juga ada ujian kesetiaan. Apakah kita masih setia kepada Tuhan? Contohnya siapa lagi? Bangsa Israel lagi. Ketika sebelum masuk tanah Kanaan, mereka kekurangan makan, kekurangan minum, mereka bersungut-sungut, rasanya pengen balik saja ke tanah Mesir. Jadi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka hanya bersuka cita ketika mereka diberkati. Tapi ketika diberkati tanah perjanjian, mereka lupa sama Tuhan. Jadi dua keadaan ini kita harus tetap waspada. Ketika kita diberkati, dilimpahi, setiap doa kita dijawab Tuhan, kita harus tetap setia. Bahkan ketika mungkin doa kita belum dijawab Tuhan, kita merasakan kesesakan, kita minta pertolongan Tuhan, tapi rasanya masih penuh dengan masalah, kita juga harus tetap setia. Maka dari itu kita harus waspada, berjaga-jaga dengan semua keadaan, entah keadaan yang baik, keadaan yang buruk, entah keadaan yang mendukung atau tidak mendukung, keadaan yang diberkati ataupun tidak. Mungkin keadaan yang kita ketika hari ini kita sehat ataupun sakit, kita harus tetap setia. Kita harus tetap berpegang teguh akan firman-Nya. Nah, untuk melatih kesetiaan kita dapat belajar setia dari perkara-perkara kecil. Makanya dalam Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan sebaliknya, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Nah, hari ini saya mau sampaikan 3 perkara atau 3 hal yang menurut saya ini sederhana, yang mudah dipelajari, yang mudah kita belajar untuk setia, bahkan juga relevan atau berlaku untuk semua kalangan, entah itu remaja, yang sudah orang tua, entah itu yang masih sekolah, ataupun yang bekerja, ataupun yang sudah bekerja di kantor, wira swasta, ataupun ibu rumah tangga sekalipun. 3 perkara tersebut ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama yang harus kita pelajari, di dalam perkara yang sederhana, yang kecil, di dalam rumah tangga kita mungkin, dalam keluarga, dalam pekerjaan adalah bersukacita senantiasa. Kata senantiasa menunjukkan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Jadi tidak ada masanya. Senantiasa, sampai kapan? Tidak tahu, tidak terbatas. Alias selamanya, bersukacita selamanya, bersukacita senantiasa. Artinya senantiasa ini ada mengandung kata setialah untuk bersukacita. Setialah untuk bersukacita dalam keadaan apapun. Paulus juga pernah menasehati, kalau ini di jemaat Tesalonika, Paulus juga pernah menasehati jemaat Filipi dengan hal yang sama. Dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tahukah Bapak Ibu, kitab Filipi ditulis Paulus ketika Paulus itu ada di penjara. Di mana keadaan mungkin orang-orang tidak bisa bersukacita, tapi Paulus tetap bersukacita. Bahkan masih bisa menjadi berkat bagi jemaat yang lain. Itu dalam keadaan yang susah. Jangan sampai kita susah malah nyusahin orang lain. Tapi Paulus mengajarkan kita hari ini, ketika kita mau susah, mau senang, kita tetap melayani, kita tetap memberkati, kita tetap bersukacita senantiasa. Paulus menasihati jemaat Filipi, bersukacitalah hai jemaat. Itu karena Paulus sendiri sudah bersukacita. Paulus merasakan sukacita yang sempurna dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah bagaimana Paulus itu bisa bersukacita padahal dalam keadaan yang tidak baik. Kita cari kuncinya, kita cari caranya. Paulus bersukacita senantiasa karena hatinya bukan dipengaruhi oleh keadaan, tapi karena hatinya dikuasai, dilimpahi karena Tuhan. Dia ada di dalam Tuhan. Makanya kalau kita baca kitab Filipi, kita akan menemukan banyak hal. Misalnya Filipi 3 ayat 1a, dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Begitu juga dalam Filipi 4 ayat 10a, juga dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Ayat tadi yang kita baca Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi bukan karena keadaan Paulus itu bersukacita. Kalau dalam keadaan dia nggak bersukacita, wong aku di penjara. Bisa jadi Paulus disakiti, disesah dan sebagainya. Tapi karena sukacitanya Paulus itu datangnya dari Tuhan, Paulus tetap bersukacita meskipun keadaannya tidak baik. Meskipun keadaannya itu menyesakkan, Paulus tetap bersukacita. Jadi sukacita bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhan. Sukacita bukan karena harta benda, tetapi karena persekutuan kita dengan Allah. Maka dari itu bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini masalah perkara kecil, sederhana, tapi bisa menjadi perkara besar kalau kita tidak setia. Contohnya kembali lagi ke bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu tidak bisa bersukacita karena tidak mendapatkan makan, karena tidak mendapatkan minum, dia bersungut-sungut. Bersukacita kalau cuma diberkati saja, nanti dapat masalah, sungut-sungut lagi.
itu menjadi masalah besar bagi bangsa Israel. Jadi kalau Bapak Ibu mau tidak setia dengan Tuhan, itu gampang. Tidak perlu kita menghujat Tuhan, cuma bersungut-sungut, itu sudah tidak setia. Makanya dikatakan belajarlah dari perkara yang kecil, bersukacitalah senantiasa. Khususnya hari-hari ini, keadaan ini, mungkin banyak dikatakan orang keadaan yang sulit, keadaan yang susah. Kita mau sama-sama pegang firman ini, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah selamanya, selalu bersukacita. Yang kedua, selain bersukacita, dengan jelas dikatakan tetaplah berdoa. Kata tetaplah sama juga menunjukkan bahwa harus konsisten, tidak pernah putus dan tidak ada hentinya. Makanya katanya tetaplah berdoa. Bukan cuma berdoa ya, enggak gitu. Tapi tetaplah berdoa. Kalau tadi bersukacitalah senantiasa, sekarang tetaplah berdoa. Yesus mengajarkan kita supaya kita ini selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Jadi sudah diajarkan, kemudian ditegaskan lagi bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Kalau doanya belum dijawab, terus berdoa. Kalau doanya sudah dijawab, juga terus berdoa. Karena doa kita bukan sekedar meminta, tapi doa kita ini mendatangkan kekuatan buat setiap kita. Ayat yang tadi kita baca, ayat Lukas ini, terdapat pada perumpamaan pada hakim yang tak benar. Jikalau hakim yang tak benar saja, yang tak pernah mengenal Tuhan, mengabulkan permintaan janda yang tak pernah jemu-jemu meminta. Janda ini terus meminta untuk dibela haknya. Hakim yang tak benar itu mengabulkan, apalagi Tuhan Bapa kita yang baik. Pasti Dia mengabulkan doa kita sesuai dengan waktunya. Makanya Tuhan berkata, Yesus menegaskan, jangan pernah jemu-jemu berdoa. Perkara yang sederhana ini kita bisa lakukan di rumah, di mana saja. Mungkin kita belum bisa pelayanan dan sebagainya. 3 hal ini kalian Bapak Ibu bisa kerjakan. Bersukacita, berdoa. Dengan setia. Caranya supaya kita dapat selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, entah itu keadaan yang baik atau tidak. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Maka dari itu kita menguasai diri kita. Kadang ketika keadaan yang tidak baik, hati kita ikut tidak baik, ikut khawatir, ikut takut, sehingga kita nggak bisa berdoa. Bahkan ketika mungkin kalau kita sedang marah, apalagi sedang marah, kita nggak bisa berdoa. Makanya dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Meskipun doa kita belum dijawab, kuasai diri kita. Jangan pikiran kita nanti menguasai terus, wah kenapa gak bisa jawab ya. Terus itu menguasai hati kita sehingga kita gak berdoa lagi. Meskipun hidup kita sedang diterpa badai, tetaplah tenang supaya kita tetap berdoa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dimanapun Bapak Ibu berada, dalam keadaan apapun sekarang ini, ketika diberkati maupun tidak, tetaplah berdoa. Yang ketiga, dengan jelas juga dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal menunjukkan bahwa itu dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kita harus tetap mengucap syukur.
3B, bersyukur atau bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Itu bisa kita ingat dengan baik. Mungkin kita nggak bisa pelayanan yang di panggung, nggak bisa nyanyi mungkin, atau nggak bisa bawa firman, kita bisa lakukan ini. Perkara yang kecil, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya akan berikan contoh yang terakhir. Kalau tadi contohnya yang tidak baik, sekarang contohnya yang baik. Mereka ini adalah orang-orang yang setia, meskipun situasinya sulit. Mempertaruhkan nyawa. Mereka tetap bisa bersukacita, mereka tetap bisa berdoa, dan mereka tetap bersyukur. Mereka adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Meskipun ada perintah, jikalau tidak menyembah patung yang dibikin raja, siapapun itu yang tidak menyembah patung, mereka akan dihukum masuk ke perapian yang menyala-nyala. Dan mereka tetap tidak mau menyembah patung, karena mereka setia dengan Tuhan. Mereka dipanggil di hadapan raja. Raja masih mau nego. Sadrah, Mesah, Abednego, kalau hari ini kamu mau menyembah patung yang saya bikin, saya akan melepaskan kamu. Tapi mereka tetap kekeh, mereka tetap kuat. Ini benar-benar kuat. Bahkan mereka tidak mau menjawabnya hanya seperti ini. Yang luar biasanya lagi, Daniel 3 ayat 17-18. Mereka punya keyakinan yang besar, mereka punya kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Nah ini, tetapi seandainya tidak, seandainya Tuhan itu enggak nolong kami, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka punya kepercayaan, punya keyakinan, Tuhan pasti tolong. Tuhan mampu tolong. Tapi kalaupun tidak, kami tidak akan pernah nyembah patung itu. Dengan kata lain, ini bisa dipelajari, kita renungkan bersama-sama. Sekalipun banyak masalah, bahkan sekalipun hari ini aku enggak sembuh, aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap menyembah Tuhan. Hidup kita minggu lalu kita belajar bukan sekedar disembuhkan, tetapi diselamatkan. Bukan sekedar diampuni, tapi diselamatkan. Mereka punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong, tetapi seandainya Tuhan tidak tolong, mereka tetap percaya Tuhan itu baik. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu memberikan keselamatan bagi mereka. Seandainya Tuhan tidak tolong dalam hidupku, seandainya Tuhan tidak menjawab doaku, aku tetap bersukacita, aku tetap berdoa, dan aku tetap mengucap syukur. Maka dari itu kita belajar sama-sama, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena bukan dari keadaan kita ini bersukacita, bukan dari keadaan kita ini menentukan kita mau doa atau tidak, bukan karena keadaan kita ini mengucap syukur, tapi karena Tuhanlah, karena persekutuan kita dengan Tuhanlah, itu yang membuat hati kita ini bersukacita dan bersyukur. Dan ketika kita setia dalam 3 hal ini, bersukacita, tetaplah berdoa, dan mengucap syukur, dikatakan firman tadi, ketika Bapak Ibu semua setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Dalam hal yang sederhana, belajarlah untuk kita ini bersukacita, belajarlah kita ini tetap berdoa, dan belajarlah untuk kita ini selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan kudus bukan masalah tentang roti dan anggur.
tapi adalah sebuah perjanjian. Banyak orang disembuhkan ketika mengikuti perjamuan kudus, tapi sebagian orang tidak mengalami apa-apa. Roti yang sama, anggur yang sama, waktu yang sama, dalam sebuah ibadah yang sama pula. Tetapi apa yang mereka alami berbeda. Sebenarnya ketika mereka memahami tentang perjanjian yang Tuhan adakan dengan umat yang dikasihinya, itu adalah enter point. Kita dapat terhubung dengan Tuhan, masuk di dalam hadirat-Nya. Fokus, pikiran, hati yang terbuka, hati yang percaya dan beriman. Bukan kemana-mana pikirannya, tapi ketika dia menerima roti dan anggur, dia percaya dan fokus kepada kasih setia Tuhan. Dia terhubung dan dia mendapatkan akses untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Mereka yang mendapatkan anugerah berkat ilahi yang terkandung di dalam perjamuan kudus-Nya. Apapun keadaan, kesulitan, tantangan, pergumulan hidup, Yesus adalah jawaban. Saat Yesus itu ada dan hadir, di situ sesuatu yang ilahi, sesuatu yang kita katakan mujizat, yang sebenarnya itu hal yang alami. Karena Tuhan itu dapat terjadi. Untuk itu, sebelum kita menerima perjamuan kudus Tuhan, pastikan Anda tidak berpikir kemana-mana. Pastikan hati Anda terbuka dan terhubung, sehingga kita mendapatkan akses masuk di dalam hadirat-Nya. Dan saya sungguh amat percaya, Dia yang mengasihi setiap kita, Dia berbuat sesuatu bagi setiap kita untuk kemuliaan-Nya. Tanggal 6 Desember tahun 2020, kita melakukan perjamuan kudus Tuhan. Dalam ibadah yang pertama dan yang kedua, setelah itu kita pulang. Saya sungguh sangat menikmati dan mengalami kehadiran Tuhan di dalam setiap waktu. Sore hari tanggal 6 Desember tahun 2020, hujan gerimis. Sore hari. Di rumah saya lantai 2 itu ada bagian kosong untuk jemur. Ya, ada jemuran, Pak. Nah, di lubang pembuangan air itu tersumbat daun-daun karena saya ada banyak pot-pot tanaman gitu. Tersumbat. Saya keluar dari ruangan menuju daerah yang terbuka di tepi rumah, di samping rumah, di lantai 2. Dan kemudian tujuan saya ke lubang saluran pembuangan air,
untuk ngambil daun-daun yang nutupi lubang itu sehingga air tidak bisa turun. Dan ketika saya melangkah, ya saya tidak pakai sandal, kemudian saya terpleset. Terpleset itu bukan kaki satu, yang satunya bisa nahan, tidak. Saya terpleset itu langsung geblak. Bak, itu seluruh tubuh kepala itu kena lantai cor di lantai 2. Tidak bisa menahan. Jadi sama sekali kepleset langsung jatuh. Kalau orang bahasa Jawanya melumah. Bersamaan yang namanya punggung kepala itu langsung menghantam lantai cor. Buak! Suaranya saya dengar keras sekali. Apa yang terjadi? Pagi saya perjamuan kudus, sore saya terpleset jatuh. Begitu kepala saya menghantam lantai cor, saya nggak bisa apa-apa. Saya tidak bisa teriak, Yesus, tidak bisa, sudah. Gitu. Saya langsung bangun. Masih ke saluran itu, langsung ambil sampahnya saya buang. Habis gitu saya basah kuyup. Saya masuk ke kamar mandi. Saya bilas, terus saya ganti pakaian. Kemudian saya duduk. Saya duduk saja diam. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu. Kira-kira setengah jam kemudian baru saya cerita istri, saya barusan jatuh. Dia ngomong, ya tak pikir kok basah kuyup, wong tahu gerimis kok tambah keluar. Saya ngambil kotoran daun yang nutupi lubang air. Kemudian saya ngomong, ada iklan minuman perempuan, kamu tahu? Wah, kira-kira seperti itu saya ngomong dia gitu. Dia mendekat, terus dia tanya sama saya, pusing kamu? Enggak. Ada yang sakit? Enggak. Diperiksa, tidak ada yang memar, tidak terasa sakit, tidak pusing, sampai besoknya pun ya biasa. Tidak ada yang jarem, tidak ada apa. Istri saya cuma ngomong begini, kepalamu ini habis dioperasi, kok tambah jatuh seperti itu. Tapi saya mau katakan demi kemuliaan Tuhan. Begitu jatuh saya langsung bangun, ambil sampah, masuk mandi, duduk. Saya cuma diam, bersyukur, berdoa. Tidak memar, tidak ada yang benjut, tidak ada yang biru, tidak terasa apa-apa. Dan saya ngomong, Tuhan terima kasih malaikatmu yang menopang. Jangan remehkan hanya sekedar roti dan anggur, tapi masuk, dapatkan aksesnya. Dan kita akan mengalami sesuatu yang ilahi di dalam hidup setiap kita. Saya nggak cerita ke siapapun, ya anak saya juga nggak ngerti, saya cuma cerita sama istri. Dan saya ngomong terima kasih sama Tuhan. 2 minggu yang lalu saya ketemu Sena, saya cerita kapan hari aku tanggal 6 itu jatuh seperti ini. Ya, malaikat Tuhan selalu menjagai setiap kita. Percayalah, amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang untuk hamba-hambanya yang melayani perjamuan kudus Tuhan. Biarlah kita selalu lebih lagi berharap kepadanya.
Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Engkau yang sudah melawat setiap kami umat-Mu, memberkati dengan kasih setia-Mu. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib, darah-Mu yang tercurah, menguduskan, menyucikan kami dari segala dosa. Tubuh-Mu yang terpecah bagi setiap kami, memberikan kesembuhan yang memulihkan. Pagi hari ini kami menyediakan hati. Kami sungguh teramat percaya akan kuasa Engkau Tuhan yang hidup, yang memberi kami kehidupan. Tidak ada lagi tuduhan dari si jahat. Tidak ada lagi intimidasi dalam segala hal atas hidup kami karena Engkau telah memiliki kami. Malaikat-Mu yang terus menjagai kami di dalam segala keadaan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, kami percaya. Yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Yang lelah, Engkau berikan gairah semangat yang baru. Yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang berkekurangan, Engkau limpahi dengan segala berkat yang menyelamatkan. Yang sedang bingung, yang sedang bersusah, Engkau berikan sukacita. Engkau berikan damai sejahtera dan ketenteraman. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagi setiap kami. Terima kasih. Ampuni setiap kesalahan, dosa, pelanggaran kami. Kedegilan hati kami. Ubahkan menjadi hati yang lemah lembut, yang terus mengandalkan pimpinan Roh Kudus-Mu. Berdaulatlah atas hidup kami, bawa kami ke dalam kediaman-Mu, di dalam damai sejahtera dan kesejahteraan. Dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin carut-marut dengan segala keinginannya. Tetapi berikan hati kami keinginan untuk selalu lebih dekat dengan-Mu. Roh yang perkasa, di dalam anugerah kuasa yang melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau membasuh kami dengan air dan firman-Mu. Engkau meminyaki kami dengan minyak yang baru. Kami kuat, karena Engkau teguh dan setia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati roti dan anggur ini. Menjadi perjanjian dengan umat-Mu, perjanjian yang tidak terpisahkan. Tidak terbatalkan oleh keadaan dan situasi. Perjanjian covenant yang memberikan kami pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Karena
bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Amin. Mari dengan percaya kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuhnya yang terpecah bagi setiap kita. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kami memohon pengampunan kepadamu, engkau sudah mengampuni. Untuk itu kami engkau layakkan untuk menerima tubuh dan darahmu pada pagi hari ini. Dan setiap kerinduan kami, setiap doa yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau bersegera untuk menggenapinya seturut kemuliaan, seturut kerinduanmu untuk memberkati umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur yang adalah darahnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tidak ada lagi kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk orang tua pelanggaran kesalahan
Dan tidak ada lagi hukuman dosa maupun maut. Karena Engkau telah menebus kami. Engkau sudah menyucikan, menguduskan, bahkan mentahirkan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau datang untuk memberi kami hidup, supaya kami memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata. Kami percaya untuk itu kami berdoa. Di dalam kasih karunia dan anugerah-Mu, kami meminumnya dengan segala ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum dengan iman. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami bersyukur kepadamu sekali lagi untuk berkat ilahi yang Kau sediakan dan telah kami terima pagi hari ini. Di dalam setiap hal, situasi, kondisi yang semakin hari semakin sulit dan sukar. Tetapi ada Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami. Dan janji-Mu yang adalah iya dan amin membawa kami di dalam kemenangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang sekalipun tidak hadir langsung, tapi mereka umat yang Kau kasih, mereka juga melakukan perjamuan kudus ilahi yang Kau berkati. Demikian juga Engkau memberkati anak-anak gereja anak. Di dalam kasih setia-Mu, Engkau memagari mereka, bahkan Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dilalukan dari setiap hal yang cemar. Dilalukan dari setiap hal yang negatif. Engkau memberkati mereka lebih lagi di dalam setiap pertumbuhannya. Baik di dalam studi, di dalam pertumbuhan kehidupan orang Tuhan yang Kau berkati mereka, anak-anak yang manis, anak-anak yang pintar. Kau berkati dengan roh takut akan Tuhan. Biarlah kemuliaan bagi nama-Mu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Firman-Mu yang jatuh di tanah hati kami yang terbaik, kami mau pelihara Tuhan. Biar terjaga menjadi tuntunan bagi setiap langkah hidup kami. Dan setiap tali pengukur hidup kami jatuh di tempat-tempat permai. Roh tubuh jiwa kami Engkau telah sehatkan. Segala apa yang tidak baik Tuhan jagai. Malaikat-Mu menyertai. Ketika kami keluar, ketika kami masuk, kami melalui pintu, yaitu Tuhan sendiri. Dan kami mendapatkan rumput yang hijau, air tenang yang menyegarkan. Kami aman di dalam perlindungan-Mu. Dan setiap apa yang kami kerjakan, Engkau berkati dan Engkau buat berhasil. Tidak pernah Engkau tinggalkan orang benar dan Engkau biarkan anak cucunya meminta-minta roti. Engkau lebih lagi berkati mereka sehingga bangsa-bangsa juga beroleh berkat oleh karena nama-Mu. Kami pulang di dalam sukacita-Mu, kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang diberkati bersama-sama berkata, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.